Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Biasakan dari rumah itu dengan pendidikan yang baik, berikan contoh, teladan kepada anak-anak itu. Jadi jangan hanya nyuruh-nyuruh. Ingat namanya anak usia kecil itu dia lebih banyak meniru daripada mendengarkan nasihat. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabus syarr wa ala alihi al-athhar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Bahjah TV dan seluruh para perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di Ramadan hari ini kita semakin bertambah kenikmatan kita untuk selalu membawa keluarga tercinta menuju Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan dan mengajak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di kesempatan hari ini kita masih bersama dalam program Al-Bahjah TV Bincang Spesial Ramadan. Dan pastikan Anda sebagai orang tua dan pastikan Anda para pemirsa Al-Bahjah TV, pengurus DKM menyimak program ini karena banyak di antara kita yang salah mengambil langkah sehingga menjadikan sebab mental anak kecil jauh dari masjid dan gak pernah mau hadir ke masjid. Oleh karena itu kita simak program Bincang Spesial Ramadan bersama para ustadz yang memang dihadirkan spesial dalam Bincang Spesial Ramadan. Ada Ustadz Maulid dan juga Ustadz Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana dengan anak-anak kecil? Alhamdulillah. Insya Allah mereka yang jadi generasi-generasi yang hebat di masa depan. Amin, amin, Masya Allah. Karena ini sangat menarik sekali karena anak kecil itu sesuatu yang bikin kita senang. Tapi ketika kita di dalam masjid, khususnya kita yang nggak bawa anak kecil atau mungkin kita belum punya anak kecil misalnya, itu bikin jengkel juga tuh. Nah baik, kita ke Ustadz Haidar dulu nih. Sebenarnya untuk masjid, masjid ini kan tempat ibadah. Siapa saja sih sebenarnya yang boleh ke masjid itu? Secara umum, Ya. Abi SK ini, secara umum memang tidak ada larangan khusus. Larangan khusus. Tidak, istilah masjid terbuka untuk Siapa? semua kalangan, semua golongan, siapapun itu, tua, muda, kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, semuanya boleh untuk ke masjid. Ke masjid. Nah itu sebenarnya karena memang masjid dipersiapkan untuk sesuatu, untuk kegiatan ibadah, kegiatan yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai ibadah juga, manfaat, majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, terus juga apalagi musyawarah. Nah itu juga hal itu ditahqiq atau dikukuhkan oleh Al-Imam Ibnul Mulakin atau Ibnul Mulkin, yang menjadi landasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya selalu berpegang kepada beliau ini. Nah beliau pernah menyampaikan perihal masjid, katanya masjid itu al-masjidu wudi'at limaslahatil muslimina fama kana fihi dzalika jaza wa illa fala. Masjid itu dibuat, dibentuk untuk maslahat kaum muslimin. Ketika ada maslahat di dalamnya itu maka masjid boleh diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tadi, akad nikah misalkan di masjid boleh. Nah, fama kana fihi dzalik, jika di dalamnya terdapat unsur maslahat ini boleh memakai masjid. Wa illa fala, kalau tidak ada unsur maslahat ini tidak boleh, kecuali yang dikhususkan yaitu untuk
ibadah saja, maka maulid ya, Iya. terus juga zikir istighosah bareng, musyawarah keagamaan di masjid boleh. Iya. Tapi memang ada juga orang-orang yang dilarang untuk memasuki masjid. Nggak semuanya juga ternyata. Jadi ini kaidah umumnya Iya. terbuka untuk semuanya. Kaidah khususnya ada juga Yang tidak dikecualikan. diperbolehkan masuk. Nah ya, di siapa, antara yang dikecualikan adalah ya tentunya orang junub. Kalau di fikihnya ya, orang junub tidak boleh ke masjid. Orang haid Ya. tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke Nah, masjid. seperti itu. Terus juga ada yang karena dia makan sesuatu yang mengandung aroma. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, man akala thauma wal basal, atau man akala al basal wa thaum fala tagribanna musallana. Kalau ada di antara kalian yang memakan saum itu bawang putih dan bawang merah, ya, karena biasanya kan mengakibatkan bau aroma, ya, menyebarkan aromanya aroma. menyebabkan bau mulut lah, dan menyebar ke jamaah yang lain. Fala taqrabanna musallana, jangan dekati masjid-masjid kami. Nah, ini jelas hadisnya kan. Iya. Berarti beberapa suruh bersiwak diantaranya kan, atau suruh memakan makanan yang sebaliknya mengandung bau-bau yang harum lah, untuk menetralisir itu semuanya. Nah, apalagi di Indonesia banyak nih pete. Iya, jengkol. Itu sekarang lagi musimnya durian. Nah, mungkin ya. Durian sedap tapi bagi sebagian Sebagian suka. Nah, itu diantaranya juga ada yang Ya. dilarang kan, Betul. yang memakan makanan yang tidak sedap, atau orang Ya. ngidap penyakit yang menular. Jangan ke masjid. Saya ingin jamaatan, tetap pengen Dapat sholat dua. jamaah, nggak boleh malah. Karena justru malah dia ke masjid haram itu nularin penyakitnya ke jamaah-jamaah yang lain. Jadi ada memang diantaranya juga ada orang yang mengganggu, Ya. yang mungkin dikatakan kurang akal atau belum akalnya itu belum sempurna. Nah, seperti itu, orang gila. Suatu ketika biasa Iya. salah satu masyayikh ada yang bercerita, katanya sholat memang di sampingnya itu ada yang akalnya itu kurang lah, orang gila. Nah, ketika itu imamnya ini menangis, nangis pas sholat itu sambil nangis. Orang gila ini akhirnya datang ke imamnya itu. Kenapa nangis? Padahal lagi sholat. Ya, padahal lagi sholat. Karena dia gila kan. Iya. Ke imamnya nih. Kenapa nangis? Hah? Anak kecil kamu? Gitu. Kamu kecil? Hah? Kenapa nangis? Imamnya juga nggak langsung ruku, ngelanjutin doanya sambil nangis-nangis itu. Ini masalah nangis di dalam sholat nanti ada pembahasan khusus di Iya. bab fikih ya. Tapi ngelanjutin tidak langsung Sujud. ruku. Nah, ngelanjutin doanya, Allahumma rahamna, ya Allah rahmati kami, ya Allah beri ampunan kepada kami. Amin, 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 amin. Malah nyuruh yang di belakangnya, sini bantuin ini. Nah, seperti itu karena dia naqisul akal. Ya. Jadi beberapa golongan yang mungkin termasuk juga anak kecil tadi yang disebutkan, tapi nggak semuanya anak kecil kan. Nanti kita dengar penjelasan dari Ustadz Maulid mungkin lebih detailnya. Jadi ada memang beberapa golongan dilarang atau sebaiknya tidak dihimbau, tidak menyertai mereka untuk datang ke masjid, seperti itu. Baik, Masya Allah. Sebenarnya kita juga pengen ikutan ketawa, Ustaz. Tapi karena memang ya begitulah. Orang yang nggak paham akhirnya salah paham nanti. Baik, ini ke Ustadz Maulid. Seperti apa tadi Ustadz Haidar menyampaikan untuk lebih detailnya. Ustadz, ada peribahasa mengatakan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ketika kita membawa anak ke dalam masjid, kemudian kita sudah mengajarkan di rumah agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini sebenarnya lingkup yang paling benar itu di madrasah diniyah, di PAUD, ataukah memang di rumah untuk bisa mengajarkan pendidikan kepada anak ketika ke dalam masjid, Ustaz? Baik. Tentunya setiap dari kita sebagai orang tua rindu untuk anak kita ini pergi ke masjid kan. Orang tua pastinya punya giroh. Saya ini ingin membawa anak saya ke masjid sebagai bentuk tarbiyah, membiasakan. Gitu kan.
Cuman hendaknya orang tua juga sebelum dibawa ke masjid adalah mentraining terlebih dahulu. Ibaratnya adalah yang tadi antum sampaikan, rumahnya anak kecil ini, yakni lingkungan keluarga dia adalah sebagai awal dia di training gitu. Nanti kalau sudah lulus, ibaratnya sudah lulus trainingnya, bolehlah dibawa untuk menuju ke masjid itu kan. Jadi jangan sampai ketika anak itu dia belum bisa idep, belum bisa anteng, ternyata orang tua kok malah membawanya ke masjid. Ini kan menjadi problem. Baik, Anda sebagai orang tua punya tujuan yaitu ini membiasakan. Cuma jangan lupa ketika tadi di masjid itu tempat umum. Di sana juga ada orang yang punya hak untuk khusyuk dalam ibadahnya, pengen sholat. Nggak semuanya orang itu bisa anteng atau khusyuk ketika ada suara yang ini. Ada orang itu nggak peduli gitu. Ketika lagi berisik tetap dia bisa khusyuk, dia fokus dengan ibadahnya. Ada orang sholat sambil mangkal, bagaimana coba? Ketika mendengar suara anak-anak kecil ribut tadi yang di belakang tadi kan. Nah makanya artinya niat baik itu terkadang juga harus dibarengi dengan langkah yang baik juga. Kalau hanya sekedar keinginan, oke, semua orang pengen begitu. Kita siapa yang nggak pengen anaknya menjadi baik? Hanya orang yang tadi yang disebutin, orang gila yang hilang akalnya, yang nggak pengen anaknya menjadi orang baik. Semuanya pengen. Dari kita sebagai orang tua pengen kita punya anak yang baik. Cuman kan keinginan tersebut harus dibarengi dengan cara yang tepat juga. Tadi dimulai dengan pendidikan di dalam rumah itu. Kalau sudah anteng, kalau sudah bisa dibawa, oke lah silakan. Kemudian juga pendidikan dari Nabi itu adalah sebenarnya Nabi mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Ya kan? Jadi perintahlah mereka dengan sholat ketika umur mereka 7 tahun. Itu sebenarnya isyarat. Artinya apa? Yang Nabi tekankan adalah sholat dulu dong. Jangan ke masjid dulu. Kalau mereka, karena masjid tempat apa? Tadi sudah dijelaskan, tempat ibadah, tempat sholat, tempat ngaji. Jadi yang sifatnya adalah kegiatan ibadah keagamaan. Nah, kan makanya kan disebut sebagai rumah Allah kan begitu. Bukan berarti Allah di situ, enggak, tapi rumah yang tempat untuk menghambakan diri kepada adalah masjid. Nah, Nabi mengisyaratkan kalau kita ini ingin mendidik adalah didik dulu urusan sholat dulu. Nah kalau sudah bisa sholat, dia mau dibawa ke masjid, mau dibawa kemana, ya kenal, anteng gitu loh. Dan kita harus bisa mengedukasi kepada anak, kamu pengen pergi kemana? Ke masjid. Tempat apa itu nak? Tempat ibadah, sholat di situ, bukan tempat bermain. Kalau mau main di mana nak? Di luar, kan gitu harus ada gitu. Jadi jangan hanya semangat punya keinginan mendidik anak, cuman dibarengi dengan keegoisan. Mungkin keegoisan, saya pengen anak saya, iya, anak Anda pengen menjadi baik, saya juga pengen, cuman tolong jangan sampai nanti keinginan tersebut menjadi sebab dampak yang nggak baik kepada yang lainnya. Maka Nabi pun ketika mengajarkan umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena itu sudah waktunya tamyizat ya. Jadi umur tamyiz itu. Jadi dia sudah ngerti, diajarin sholat itu bisa takbir, kemudian baca Fatihah dan seterusnya. Coba kalau anak masih 3 tahun, diajak takbir, udah kemana-mana. Umur segitu adalah pembiasaan dulu, nggak diajarin. Jadi Nabi kan mengatakan muru, perintah. Kalau anak sebelum 7 tahun, mungkin usia dia ketika umur 3, 4, dia belum bisa disuruh, hanya dibiasakan dulu. Nah, pembiasaan itu adalah dengan mencontohkan sholat saja dulu di depan anak itu. Jadi misalnya orang tuanya sesekali lah, jamaahnya di rumah bersama istrinya, misalnya sang ayah dengan istrinya, dengan bundanya. Nanti anak kan ngelihat gerakan apa itu gitu. Nanti kan dia orang niru gerakan, nirukan bacaan Allahu Akbar, Bismillah, kan begitu kan, amin gitu. Nanti ayah beliin kamu peci ya, gamis, nanti dibeliin mukena kalau perempuan. Buat apa Mi? Buat sholat, terus gitu dibiasakan. Nah itu kan proses trainingnya tuh, proses pendidikan sebelum nanti dibawa ke masjid. Jadi ibaratnya tuh simpelnya adalah yang ke masjid kalau bisa yang sudah lulus training tadi, kan. Nah, kemudian juga tentunya dengan pendampingan dari orang tua itu. Jadi dia didampingi. Jangan, mohon maaf, ketika waktunya kumandang adzan, misalnya kumandang adzan sudah terdengar suara adzan. Nah, cepetan tuh, suara apa tuh? Adzan, ayo stop dulu tuh TV-nya, HP-nya stop dulu nih, sarungnya pergi ke masjid. Anak yang disuruh ke masjid, bapaknya masih di rumah. Ibunya masih dengan sinetronnya. Yang ada apa? Buat geng di sana anaknya itu. Komunitasnya ketemu dengan akhirnya dianggap ada teman-teman bermain sama mereka. Ya karena nggak ngerti, kita nggak nyalahkan ya. Jadi kalau misalnya yang salah siapa? Ya orang tuanya lah.
anak kecil jangan disalahin. Itu misalnya kalau ada misalnya DKM kok yang marah ke anak kecil, ya dia nggak bisa marah ke orang tua, nggak tahu anaknya siapa ini. Andai kan ini DKM-nya mungkin kenal dengan siapa orang tuanya, mungkin akan ditegur orang tuanya langsung. Kan gitu. Ya kan, jadi sebenarnya adalah semua kembali kepada orang tua itu. Makanya pendidikan paling utama adalah di dalam lingkungan keluarga dulu itu. Jadi madrasahnya adalah dengan ibundanya, dengan ayahnya. Baru nanti kalau sudah selesai, dia bisa untuk melanjutkan kepada jenjang yang lain, kan gitu. Mungkin ke masjid, ke musola. Jadi biasakan dari rumah itu dengan pendidikan yang baik, berikan contoh, teladan kepada anak-anak itu. Jadi jangan hanya nyuruh-nyuruh. Ingat namanya anak usia kecil itu dia lebih banyak meniru daripada mendengarkan nasihat. Nah, kemudian juga dengan pendampingan. Yakin kalau misalnya setiap anak itu didampingi sama orang tuanya, kamu sholat di sini ya, jangan bercanda, nggak akan berani dia. Karena didampingi orang tua. Ketika temennya ngajak bercanda, ada abah kan gitu, takut ya, karena ada orang tuanya, dan orang tuanya sudah bilang hati-hati ya, nggak boleh bercanda. Jadi kalau bercanda mungkin namanya orang tua kan punya wewenang, nanti kalau bercanda besok nggak abah kasih jajan, nanti misalnya dikasih sanksi kah apakah, ya nggak masalah sebagai bentuk pendidikan kepada si anak itu. Jadi memang wajar anak itu waktunya bermain, jangan selalu kita berhujah. Ya wajar lah anak kecil wayahnya bermain begitu. Memang, tapi kan kita juga harus mengarahkan. Kalau nggak pernah diarahkan lah kapan mereka menjadi orang baik. Itu waktunya, tugasnya kita bersama adalah memberikan pendidikan. Ibaratnya mereka ini masih kosong, tergantung bagaimana kita yang ngisinya itu. Mau kita setel kemana itu, ya kan. Dalam kitab Akhlak lil Banin atau Libanin kalau nggak salah itu kan diibaratkan kalau kita mendidik anak dari usia dini itu seperti pohon yang masih lentur. Mau kita kalau dia bengkok kita lurusin biar nanti ketika tumbuh lurus. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada pohon bengkok dibiarkan sampai tumbuh besar, itu repot untuk kita luruskan, ada malah patah. Yang terjadi kalau anak itu dibiarkan nggak tanpa pendidikan, pengarahan, lalu kita ingin tegur ketika sudah dewasa, yang ada malah berantem, adu mulut, bertengkar dengan orang tuanya karena dia sudah mulai punya penilaian sendiri, nggak diberikan bekal dari sejak usia kecil itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengen dibawa, nggak dilarang, tadi sudah disampaikan Ustaz Haidar, nggak dilarang, tapi adalah lebih kepada kita melihat maslahat. Jangan sampai masjid itu adalah yang melarang salah, kita nggak boleh melarang, tapi pun nggak boleh di-loss gitu aja. Karena di sana ada orang yang juga punya hak untuk khusyuk dalam ibadah sholatnya mereka. Baik, Masya Allah. Pendampingan itu juga sangat penting. Baik, Masya Allah. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kembali lagi ke Ustaz Haidar. Kalau di zaman Rasulullah, ada nggak sih anak kecil yang ke masjid atau anak kecil yang juga rajin ke masjid? Untuk anak kecil yang selalu yang sampai kepada kita lewat hadis, lewat sejarah-sejarah, tentunya ya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW secara langsung. Makanya kita sampai mengetahui bahwasanya membawa anak kecil ke masjid, ke tempat ibadah itu dibolehkan saja seperti itu. Apalagi kalau ada hajat atau yang lainnya. Nah, karena secara umum Rasulullah SAW juga pernah membawa cucu-cucu beliau, pernah membawa cucu beliau yang perempuan
yang bernama Umamah bintu Abil As ibni Rabi, yaitu cucunya Rasulullah lewat anaknya beliau yang perempuan, yaitu Sayyidah Zainab. Nah, Sayyidah Zainab ini anak Rasulullah yang pertama menikah dengan Abil As. Abil As ini awal-awal datangnya Islam tidak beriman, belum beriman, sampai dia ditawan ketika perang Badar seperti itu. Nah, ketika perang Badar jadi tawanan, Sayyidah Zainab ini sampai nebus dengan harta kalung Sayyidah Khadijah yang diberikan ibunya lah. Rasulullah memberikan peninggalan kalung Sayyidah Khadijah kepada Sayyidah Zainab. Itu buat nebus suaminya tadi yang ditawan. Intinya sampai akhirnya masuk Islam juga suaminya Abil As ini, karena terpukau dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah Sayyidah Zainab ini meninggal di tahun ke-8 daripada hijrah, sedangkan anak beliau putri Sayyidah Zainab ini masih kecil, Umamah ini. Makanya Rasulullah SAW pun terkadang membawa cucunya ini, cucu perempuannya ke masjid. Nah, seperti itu. Nah, sahabat tahu Maksudnya Rasul sholat dengan menggendong anak kecil, Umamah tadi. Nah, dari sini juga diambil hukum-hukum fikih yang lain kan, seperti itu. Gimana menggendong anak seperti apa, terus juga najis, berkaitan dengan najisnya seperti apa. Terus tadi hukum membawa anak kecil ke masjid, hukumnya apa. Nah, itu. Makanya tadi Ustaz Maulid juga memberikan pemahaman bahwa sebaiknya mumayyiz yang dibawa itu adalah usia-usia yang sudah memang tamyiz, sudah mengerti. Kalau mereka ribut, kita kasih pengertian pun untuk nasihat jangan ribut. Nah, mereka akan dengar. Minimal takut lah, seperti itu. Faham dengan isyarat, faham dengan ucapan pengurus masjidnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau anak kecil enggak. Nah, makanya tapi hadis ini Rasulullah membawa anak kecil, sedangkan itu belum usia tamyiz. Dan juga Al Hasan wal Husain, cucu beliau, cucu Rasulullah SAW juga pernah dibawa. Sampai seorang sahabat katanya sholat dengan Rasulullah membawa salah satu Hasanan au Husainan. Itu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, karena mirip-mirip gitu, seperti itu kan. Terus Rasulullah sujud. Nah, ketika sujud ini sahabat merasa ini Rasulullah panjang sekali, tidak seperti biasanya sujudnya. Apakah wahyu turun kepada Rasulullah SAW? Sampai ada salah satu sahabat ini yang menceritakan anaknya dari ayahnya. Berarti ayahnya yang meriwayatkan hadis ini. Sampai katanya nengok sedikit. Jadi ngangkat. Lagi sujud kan? Ngangkat, oh ternyata ada Sayyidina Faiza huwa Hasanan au Husainan tadi. Oh ternyata Hasan atau Husain. Akhirnya gini lagi. Lanjutin. Karena ada di atas. Karena di atas. Setelah salam ditanya Rasulullah. Akhirnya sahabat tanya, kenapa atol tafi sujudika ya Rasulullah? Kenapa engkau memperlama sujudmu, nggak kayak biasanya? Apakah ada wahyu yang turun? Kata Rasulullah, tidak. Tapi cucuku tadi naik di antara dua punggungku. Nah, maka saya ingin menunggunya untuk turun. Nah, itu juga termasuk akhlak dan kelembutan baginda Nabi Muhammad SAW dari hadis tersebut. Nah, jadi ya ada memang anak-anak kecil, bahkan anak kecil yang kita tahu zafin itu boleh di masjid, darbud dufuf juga, mukul dufuf di masjid gara-gara anak kecil hadisnya. Sebabnya karena anak kecil. Nah, al-ahbas itu Habasyah, orang-orang Badui lah seperti itu, main rebana di dalam masjid sampai ditegur Sayyidina Umar. Katanya Rasulullah, da'ha ya Umar fa inna likulli qaumin 'id. Biarkan wahai Umar, karena sesungguhnya di setiap kaum ada hari rayanya, dan hari ini adalah hari raya kita semuanya. Nah, itu Masya Allah syafaqah atau lemah lembutnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat-sahabat atau anak-anak kecil, bocil yang ke masjid bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap harus ada bimbingan dan aturannya. Baik, Masya Allah. Dan ini yang bikin greget kita nih,
tadi diantaranya kita nggak bawa anak kecil, atau terkadang bikin gregetnya ketika mereka membuat geng komunitas di dalam masjid atau sebelum atau bahkan ketika sholat. Nah ini sebenarnya seperti apa sih Ustaz kita untuk memberikan arahan kepada anak-anak tersebut bahwa tadi ketika terlepas dari kontrol orang tua yang hanya membiarkan anak itu, yang memerintahkan anak itu ke masjid, sehingga anak ini justru malah bikin yang lain greget. Nah seperti apa sebenarnya kita ini? Nah, sedikit saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan Ustadz Haidar supaya nggak salah ditangkap oleh sebagian orang, karena ada sebagian orang itu ketika mengambil hujahnya adalah setengah-setengah. Boleh kok, zaman Nabi itu boleh. Nabi kok membawa cucunya Hasan, Husain, Umamah dan seterusnya kan zaman Nabi. Nah ini kan setengah-setengah nih, nggak tuntas gitu ketika mengambil sebuah pemahaman. Kalau kita cermati, Nabi berarti kan Nabi mendampingi gitu loh. Iya. Ya kan Nabi kan mendampingi kan, Nabi di situ, ada di situ dan cucunya Rasulullah itu. Ya tadi antum sampaikan buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Cucunya cucunya Rasulullah. Siapa kakeknya? Rasulullah SAW. Ya nggak mungkin apa namanya Sayyidina Hasan Husain itu berbuat keanehan atau misalnya ribut yang sekarang nggak kuat. Ini hanya sebatas contoh saja. Bahwasanya berarti dibolehkan. Cuman pendidikannya harus ada tadi, pendampingan dari orang tua. Ini nomor satu berarti. Jadi idealnya adalah harusnya orang tua itu kalau ingin membiasakan urutannya dari rumah. Ya kan tadi yang seperti kita sampaikan di awal, dari rumah kemudian ke masjid, itu pun dengan pendampingan. Oke lah misalnya nggak sebagian orang Ustadz orang tuanya punya waktu luang, katakanlah sibuk misalnya, kasihan dong orang anaknya nggak pernah ke masjid ya. Kita juga nggak mungkin nyalakan lah, kamu sendiri sih kok sampai melupain anak, ini kan babnya beda nanti. Iya betul. Kan? Mungkin ya kita nggak bisa menyamakan semua kegiatan orang. Kadang ya ada sebagian yang nggak sempat. Oke lah, tinggal nanti berarti harusnya itu ada sinergi bersama antara PKM kemudian juga dari pihak pengurus wilayah setempat. Artinya alangkah ini kan masjid kan tentunya biasanya kan masjid itu di masjid di sebuah kampung kan. Ya kan ada terletak di tengah desa atau di sebuah kawasan lingkungan pemukiman kan. Ini kan berarti kan di situ ada wewenang pengurus wilayah lah, katakan RW-nya atau RT-nya lah, Pak Kuhunya kan begitu ya. Nah, ini alangkah baiknya kalau semuanya sinergi bersama. Jadi dari Pak Kuhunya itu membuat himbauan bahwasanya ayo semua saling bareng-bareng. Ayo ini adalah anak-anak kita bersama. Ya kan ini generasi kita bersama. Ketika mereka nanti sukses ya kita sendiri yang bakal merasakan satu desa kita akan bangga kita punya ini loh anak-anak kita ini, anak kita bersama nih. Jadi gitu. Alangkah baiknya kalau sinergi bareng-bareng. Jadi dari pengurus wilayahnya menghimbau. DKM pun akhirnya membuat cara gimana caranya kita ini bisa untuk membuat kondusif. Kalau kita larang kita nggak punya hak di situ, jelas. DKM nggak punya hak untuk membatasi masjid daripada anak-anak kecil, bocil tadi nggak bisa. Yang ada, ayo dong buat buat seperti tim khusus untuk bisa merapikan. Mungkin ayo yang anak-anak kecil di sebelah mana, nanti di situ ada orang yang ngerapiin dulu, ada yang himbau walaupun harus sampai telat untuk takbir bersama imam kan begitu. Yang penting ada pantauan. Ibaratnya ini menjadi penggantinya orang tua mereka. Ketika orang tua mereka mungkin nggak sempat untuk membersamai anak mereka ke masjid itu, ya kan ini demi maslahat bareng-bareng. Lah kalau nggak gini, kalau kita nggak ada giroh bersama, ya sulit. Ya kan harusnya masing-masing giroh itu dari orang tua, ternyata mereka pun nggak sempet. Ya udah kita gotong royong bareng-bareng. Dari mulai pengurus wilayah pun punya kesadaran ataupun punya himbauan, DKI pun punya tips, punya trik gimana caranya supaya semua terkondisikan, kondusif. Jadi enak, anak kecil dapat pendidikan, ya kan. Kemudian juga yang sholat di situ bisa khusyuk. Syukur-syukur setelah sholat di situ ada ngaji bareng, ada ustadznya yang ngajarin mereka ngaji, baca Quran, baca Iqra, tilawah dan seterusnya. Ini indah sekali, ya kan. Jadi lingkungan itu lingkungan yang hidup, betul-betul terasa syiar agamanya di situ, seperti itu. Baik, masya Allah. Yang terakhir sih, karena ini sangat menarik. Ketika anak kecil itu berisi kita sebagai orang dewasa dan juga kita ingin memberikan nasihat, cara negurnya gimana agar anak ini tidak
mohon maaf, jadi nggak suka dengan ke masjid, cara negurnya kita seperti apa, Ustaz? Baik. Tadi Ustaz Hendar sudah menyampaikan, jadi kelembutan pun penting di situ ya. Jadi kita harus berlemah lembut ketika menegur anak kecil. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana, kata Nabi. Jadi bukan golongan kita yang nggak punya rasa belas kasih kepada anak kecil. Jadi anak kecil itu jangan disalahin. Jadi kami pernah mendengar entah dari tokoh siapa itu mengatakan begini, salah ketika orang dewasa ini menghukum atau marah sama anak kecil. Kenapa? Mereka tuh belum balik, belum mukallaf. Allah saja nggak marah sama mereka. Loh, kamu kok yang manusia marah sama dia? Ya kan? Apa haknya kamu ini kepada anak ini? Allah lah yang Tuhannya mereka ini. Nggak menghukum mereka. Mereka membuat sesuka apa? Nggak ada hukuman. Karena mereka belum mukallaf. Lah kenapa kita ini kadang lebih kayak Tuhan berarti kita kok marah-marah kepada mereka. Jadi ya tentunya kita lebih mengutamakan adalah kelembutan, tegur dengan baik-baik nasihatnya. Ya kan, kemudian juga hendaknya tadi kembali kepada sinergi bareng. Sebagai orang tua itu jangan sampai tersinggung ketika ada DKM yang mungkin mohon maaf WhatsApp atau mengirimkan pesan atau nelpon kepada orang tuanya, mohon maaf Pak, tadi anak antum berisik, nanti tolong. Jadi yang tersinggung, gitu aja. Ayo ini kan bareng-bareng. Lagi-lagi adalah tadi karena antum juga oke, silahkan membiasakan mereka ke masjid. Cuman juga ingat yang di sana punya hak untuk ibadah dengan khusyuk. Jadi ketika ingin menegur silahkan dengan kelembutan. Cuman nanti dari orang tua juga diminta jangan tersinggung atau marah ketika dari DKM ada yang menegur anak. Jadi enak semuanya saling gotong royong, kerjasama, sinergi untuk bisa memberikan tarbiyah yang terbaik kepada generasi kita. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, Ustaz Haidar terima kasih, Ustaz Maulid terima kasih. Sehat selalu, semoga memberikan semangat buat orang tua dan khususnya anak-anak kecil makin senang untuk selalu mendapat pendampingan dari para pengurus DKM insyaallah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Al-Bahjah TV, demikian bincang spesial Ramadan di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak kecil kita menjadi anak-anak yang kelak nanti kebanggaan di masjid kita masing-masing, karena kita punya motivasi, kita punya edukasi, kita memiliki inspirasi agar menjadi anak-anak yang selalu terikat dan terpaut dengan masjid yang ada di tempat kita. Jangan marahi mereka, jangan bentak mereka, hadirkan hati kita untuk membawa mereka kepada cinta terhadap masjid. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat, dan kita kembali lagi dalam program yang sama, Bincang Spesial Ramadan bersama Al-Bahjah TV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.